Indonesia. Magna Indonesia ini adalah Magna Group, pusatnya adalah di Kanada di tahun 1990. Nah, untuk Magna Indonesia kita di tahun 1999. Jadi kurang lebih pengalaman kami di industri itu selama 25 tahun sampai sekarang. Nah, untuk produknya sendiri Pak ada Magna, Vapro, Dupromic, dan Legionella. Nah, cuma kalau saat ini saya lebih fokus di Magna dan Vapro. Nah, Magna ini cleaning chemical, yang Vapro ini ada preservatif Pak, perlindungan dari karat. Jadi jadi ada produknya ada dua, anti karat dan cleaning, gitu Pak, anti korosi. Nah, untuk warehouse kami Pak, warehouse kami ada di Jalan Karet di Mekarsari, Tangerang. Ya, pusat kami, gudang kami di sana, kantor kami di sini juga. Gitu Pak ya. Nah, kebetulan untuk di chemical kami, di perusahaan kami ini, kita one stop solution Pak. Jadi kita ada 3 hal yang utama. Yang pertama kita ada produknya, chemical cleaningnya, terus ada anti karatnya, terus yang kedua kita ada manpowernya. Jadi ada SDM-nya Pak. Iya, ada personalnya, ada orangnya yang dalam arti memberikan support seandainya memang dibutuhkan saat di lapangan untuk pengerjaan cleaning ya sama preservatif. Nah, terus yang ketiga kita mempunyai equipment-nya Pak. Equipment-nya itu kita memiliki alat-alat yang mendukung pekerjaan. Jadi ada jet washer, jadi ada mesin-mesin pompa yang besar-besar. Nah, jadi itu kita sudah siap semua sehingga di sini kita memberikan fasilitas pelayanan buat customer itu all in semua pengerjaannya. Nah, yang luar biasa Pak untuk perusahaan Magna Indonesia ini kita pasti sudah mempunyai sertifikat Pak. Jadi ada 3S. 3S yang pertama, S itu kita ada safe for metal. Jadi produk kita itu aman untuk metal. Nah, terus yang kedua, safe buat workers untuk pekerja karena kita ada izin dari HSE dan beberapa hal nanti kita bisa lampirkan di saat pengerjaan. Jadi perusahaan kami itu ada 3S tadi. Pak, kenal? Siapa Pak namanya? Iqbal, saya Pak Luki Pak. Di Galangan. Oke, siap. Makasih Pak. Pak Iqbal. Nah, saya lanjut ya Pak. Nah, jadi kita ada 3S. Yang pertama kita safe for metal Pak. Jadi kita melindungi metal. Kadang kalau ada beberapa chemical yang kelihatannya dia bagus, keras, tapi bisa merusak metal. Akhirnya dia akan kembali lagi. Mungkin pembersihan metalnya akan lebih parah. Contoh kayak kita misalnya ada yang umum makainya menggunakan ini Pak. Ini satuan kami sendiri Pak dari Magna di internasional itu kita sudah masuk di NATO Pak. Jadi NATO ini pusat militer di bawah naungan PBB. Apa aja? Kita dari preservatifnya, dari produk Vapro ini, Vapro kita punya ini sudah dipercaya di dunia militer untuk preservatif peralatan perang. Karena kalau di dunia militer nih Pak, cerita sedikit, saat kondisi damai mereka punya persenjataan itu disimpan di bunker. Bunker itu di bawah tanah sehingga lembab. Kalau lembab prosesnya ada udara yang akhirnya bikin karat Pak. Nah, kita mendapatkan sertifikasi dari NATO. Nah, untuk produknya sendiri ada banyak Pak. Nanti saya akan jelasin satu persatu nanti melalui demo. Ya, produknya kita ada Vapro 10, terus ada POTS, ada Legionella dan lain-lain. Nanti saya akan coba jelasin ke Bapak. Mungkin kalau kita pelajari produknya, nanti dipikir saya ngajarin sekolah Pak. Jangan kita itu aja lah Pak, yang langsung bukti nyatanya aja Pak ya. Nah, kebetulan Pak untuk kami sendiri sudah dipercaya untuk mengerjakan beberapa perusahaan yang cukup besar. Kita ngerjakan PLN ya Pak ya, dari PLN, terus juga Pertamina, terus kita oil and gas lah terutama Exxon, terus dari ConocoPhillips, Medco kita sudah kerjakan. Termasuk kalau untuk di perusahaan kapal kita kerja di mana Pak? Kita Pelindo Pak. Pelindo. Pelindo sampai sekarang Masih ada. Cuman itu kita iya yang di Tanjung Priok, tapi kita di JAI-nya Pak. Jasa Armada. Yang ngambil dari CWS ngambil ke kita. Karena apa? Biasanya yang diambil cuma oleh kan. OSD ya. Sama Maxibul. Radiator bulan. Nah, itu ini bulan soket ya. Iya, betul. Nah, memang untuk pembersihannya dia pakai Magna 106. Nah, untuk membersihin kritiknya, kritik itu ya arang-arang yang nempel itu pakai 113. Itu langsung rontok. Rontok Pak.
malah kalau kita campur air, soalnya kalau nggak dicampur air terlalu mahal. Harganya 100.000 lebih ya kalau dia. Betul. Makna 113 kalau 106 untuk membersihin kerak oli Pak. Oh, kalau karbon, Nah, karbon remover bisa pakai apa? Ya itu namanya karbon remover, namanya 106, makna 106. Nah itu membersihin keraknya knalpot lah istilahnya pokoknya. Sisa-sisa karbon. Ya, jadi yang dipakai, yang dipakai dia ini kontak cleanernya untuk ngebersihin peralatan di dinamo ya, gulungan ya. Ya, sama satu lagi oil spill dispersan kalau kontainer ini samping WD Pak, tuan di atasnya WD lah gitu ya. Jadi kalau baut yang bisa dibuka kalau pakai ini pasti terbuka. Saya juga bawa contoh bautnya tapi nggak usah lah gitu. Kita izin demo dulu ya, biar enak ya. Saya demokan dulu ya Pak. Mohon izin Pak, saya tak permisi di sini dikit. Gantian ya Pak. Iya, saya geser dikit jadinya Bapak. Oke, Pak Iqbal sama Pak Giwento, terima kasih buat waktunya ya. Di sini saya akan sedikit demonstrasikan dari produk Magna dan Vapro. Kita tahu bahwa peralatan itu kalau tidak di-maintain, pasti nanti di ujung-ujungnya cost-nya akan besar ya Pak. Salah satunya pentingnya cleaning. Nah, cleaning yang kita lakukan adalah untuk membersihkan dari korosi, karat, ya, yang disebabkan banyak faktor Pak. Kalau kita bicara karat kan, kalau di dunia, di alam terbuka ini, ada yang pertama, pengaruhnya adalah dari air laut, itu juga bisa. Kedua dari air, ya. Terus ada panas, perubahan panas, transfer panas dari panas ke dingin, dingin ke panas itu bisa menimbulkan kerak atau korosi. Terus yang keempat biasanya dari sambungan besi. Nah, kebetulan kita bicara di marine pasti hubungannya dengan air laut nih. Air laut mengandung kalsium, garam, NaCl, magnesium, salah satunya itu yang penyebab dari karat. Nah, di sini kita akan coba untuk presentasikan ke Bapak. Kita ada produk namanya Magna 206. Ini sebagai degreaser Pak untuk melepas kotoran-kotoran seperti kayak lemak-lemak atau oli-oli yang nempel, minyak. Ya, minyak-minyak, lemak-lemak yang menempel. Jadi ini degreasernya Pak. Ya, ini saya coba kita tes di sini. Nanti mungkin bisa dikoreksi ya Pak kalau kurang-kurang apanya Pak. Maklum saya murid baru Pak. Ini senior saya Pak. Jadi kadang sungkan saya kalau di depan beliau nih. Demokan. Ya. Oke. Nah ini ada koin Pak. Koin ini kotor ya Pak. Biasanya ada lemak, ada sesuatu yang nempel lah. Kayak oli kotoran ini saya coba masukin koin di sini Pak. Nggak perlu pakai Nah kebetulan, nah betul kalau bisa contoh. Tapi di sini saya membuktikan bahwa produk kita ini aman Pak buat orang, aman. Bapak lihat ini tuh separuhnya sudah lepas ya. Ini beda yang di atas sama yang di bawah. Ya. Oh udah dikasih. Nah sekarang saya coba lagi semuanya kita masukin Pak. Jadi saya nggak pakai lama Pak, cuma saya celupin aja sebentar. Ini kan udah beda separuhnya nih Pak ya. Bapak lihat ya. Nah ini saya masukin. Karena kita pakai cara cepat ya Pak. Kalau mau lebih maksimal, mestinya agak lama kita prosesnya. Tapi ini karena ya cepat, agak lumayan lah Pak daripada tadi ya. Ada perubahan. Ini kita masukin lagi deh. Kalau lebih lama dia akan lebih cepat ini ya Pak. Iya. Reaksinya akan lebih bagus. Lebih bagus. Tapi dari situ aja udah kelihatan perubahannya Pak. Cuma berapa menit? Iya, cuma beberapa menit aja. Terus semakin kilap ya Pak. Oh iya. Ya, karena kalau semakin lama dia akan semakin kilap Pak. Nah ini tuh. Ya. Tuh, jadi baru lagi Pak. Ini Pak minyak atau buat Bapak? di Minyak, lemak, degreaser, oli-oli juga kan bisa.
exchanger dengan endapan kayak seperti apa ya? Iya, dia ada kerak, iya. Bisa Pak. Bisa kita nanti pakai 100. Itu biasanya itu kerak air Pak. Kerak air pakai 113 Pak. 113. Nah, ini kita demoin juga Pak yang 113. 113 nanti kasih dia dengan saya ada ini Pak, dapat. Ya ini Pak. Jadi ini seperti lempengan yang putih-putih Pak, yang menempel ya Pak. Nah ini contohnya saya akan tes masukkan di sini. Karang gigi. Iya, kayak model karang gigi ya Pak. Kebanyakan tuh ya kayak apa ya? Penguapan dari air laut. Karena udara. Ya. Jadi kita gunakan nama produk kita Makna 113, dan ini cara proses pakainya sangat mudah sekali, dicampur dengan air Pak. Untuk tadi scale yang tadi Bapak ini seperti ini, karat-karat ini Pak yang nempel akibat air laut, nempel di apa namanya exchanger tadi, pakai ini Pak. Betul, betul. Tinggal dosisnya tergantung, iya, betul. Jangan murni, kalau murni sayang Pak. Kita nyobanya murni, kalau murni langsung blok. Tapi ini bisa disimpan, umpama sekali pakai bisa dipakai lagi nggak? Bisa sih, bisa. Tapi kalau bisa di rem yang waktu ini nggak terlalu lama Pak. Jadi kadarnya udah. Masalahnya kan kalau kita, mohon maaf, saya boleh minta air Pak? Air water, air. Berapa bulan? Pakai di sini juga boleh atau di aqua gelas boleh. Maaf. Ya, lupa warnanya. Masih tertutup rapat, ya Pak ya. Ini nih masih belum segel. Biar 1 tahun nggak apa gitu Pak. Tapi kalau udah terbuka, apalagi udah kemasukan kotoran kayak karat itu ya, nah itu yang kita nggak bisa prediksi berapa lama Pak. Gitu. Kalau kita sih penjual kalau bisa sih langsung ganti beli lagi kan, tapi kan saya tahu lah, semuanya kan harus efisien ya Pak ya. Kita juga tahu lah, kita juga nggak mau ada dagang. Ini Pak ya, saya pakai dosisnya ini, saya tuang sampai 200. Jadi perbandingannya 10-20% Pak, tergantung tingkat apa namanya, keras enggaknya di koraknya, bandelnya Pak. Kerasnya kayak gimana? Kan kita punya rem, kadang-kadang kita ambil dulu tuh keraknya dikit, potongannya tuh. Nah, ini di RM kita kira-kira berapa persen gitu. Oke. Nah ini kita masukin, ini seolah-olah yang nempel di metal kita ya Pak. Itu kan kita lihat, Bapak lihat itu dia akan terangkat Pak. Ya, langsung. Jadi nanti ada Luxon. Jadi langsung pelan-pelan, nggak mengikis, tidak mengikis Pak. Cuma yang menempel aja. Betul. Perbedaan dengan kayak Bapak HCl tadi. Kalau HCl itu sifatnya dia asam kuat yang akan memakan pori-pori dari metal. Kalau yang kita itu justru menetralisir chemical metal tadi karena ada inhibitor. Nah itu dia melindungi dari metal supaya tidak terjadi pengikisan sih Pak. Gitu. Bahkan gini Pak, kalau di PJB kita di tesnya malah begini, ini anggap besi beratnya 1 kilo, dia kan setelah dituangkan itu, ini berkurang nggak besi ini? Kalau berkurang kan besi makan gitu. Jadi ya maaf ya, nggak berkurang sama sekali. Nah sekarang ini yang 106. Nah ini untuk mengangkat lemak-lemak juga ya Pak, 106 ini ya. Ya kayak apa ya, arang gitu. Arang gitu Pak. Mesin-mesin itu ya, knalpot gitu ya. Dan sekali lagi dosisnya juga kita gunakan air Pak. Jadi enggak 1/10 cukup Pak. Banyak memang direndam, kalau perendaman
lebih baik sih. Berapa lama kalau biasanya blok mesin apa itu? Ngeblok itu biasanya blok mesin kan bikin pengapuan sendiri. Betul. Terus direndam. Nanti sampai rontok itu kira berapa lama? Tergantung sih Pak keraknya depositnya itu bandel apa enggak. Biasanya saya suruh agak dimainin Pak. Airnya itu di apa ya? Kayak kena ombak kan jadi kayak kena aduk gitu loh Pak. Nah, itu ya tinggal 1 jam, 2 jam lebih bagus lagi, 3 jam lebih bagus lagi gitu loh Pak. Semakin lama semakin bagus. Cuman kan kita juga maunya cepet ya Pak ya gitu. Ya, jadi ini kita campur air, fungsinya dia akan mengangkat kotoran-kotoran kerak-kerak karbon juga ya. Yang ada, nah ini kita tesnya bisa pakai jam tangan, boleh. Bapak jam tangannya kalau lebih bagus sih besi. Nah ini nanti kotoran keangkat nih Pak. Dan ini dia aman metalnya, saya berani Pak ya. Jam tangan yang penting water resistant ya Pak. Kalau nggak resisten nggak tanggung jawab Pak saya Pak. Gitu ya. Nah jadi nanti kotoran keangkat. Ini saya sudah lakukan kemarin, lakukan sekali, bisa lakukan lagi. Boleh ya, kita coba ya. Nah ini juga, ini emas Pak, benar-benar cincin emas Pak, saya masukin Pak. Nanti dia akan bersih. Ya. Itu. Biasanya Pak kalau yang mesin itu saya minta tolong kan kalau agak gede pakai tambang, jadi angkat celup gitu, seakan-akan bisa diaduk. Ya, seakan diaduk. Diguncang gitu airnya bahan kimianya. Maklum Pak, jamnya dia udah puluhan tahun Pak, yang warnanya hitam awalnya jadi putih-putih gini. Kalau jam mahal kelihatannya. Ya, iya. Ini sebenarnya dulunya mahal nih Pak, sekarang jadi murah Pak. Bercanda Pak. Iya. Ya tegang lah kita. Kalau sama Pak Luki emang udah lama. Udah kenal lama saya. Ya, Pak? Udah lama. Yang baru di Dulu sempat demo juga di sini kan. Saya demo lu Promek dulu Pak. Ya. Kebetulan dia juga bawa tuh. Aspalnya tuh. Oh aspal. Oh iya tuh, boleh tuh Pak. Yang bagus. Pak jadi kinclong ya Pak. Tuh, tadi sebenarnya agak kotor sih Pak, jadi bersih Pak. Ini buat Bapak. Tadi Bapak ini dikasih koinnya. Nah, nanti Bapak mau cobain ini boleh Pak, mau masukin apa? Metal lain atau apa boleh. Kalau ini untuk ngangkat cutting ini sedikit lebih keras ya Pak. Perusahaan kapal yang beli sama kita saya lain Pak. Sedikit. Dulu si Toyo Fuji. Tuh Pak, jadi mengkilap ya Pak. Tuh. Jadi kelihatan baru lagi. Nah, boleh. Ini nanti bisa dipakai lagi nih Pak. Yang tadi tes dicemplungin apa gitu. Nah, kita kasih. Iya. Coba. Jadi coba. Lalu coba sendiri gitu Pak. Oke. Sekarang saya ada bawa grease sih Pak. Stempet ya Pak. Ini saya geser dulu biar kelihatan Bapaknya. Grease. Ya, gemuk. Ya. Gemuk. Tapi kalau yang kita punya gemuknya yang betul-betul dibakar tuh nggak leleh Pak. Nah ini kita ada gemuk Pak. Jadi, nah ini gemuk. Panas. Ini kalau Bapak bisa lihat di sini nih gemuk nih Pak. Nah ini Pak ya. Anggap aja permukaan ini udah. Kadang kan segala peralatan karena kita iklimnya tropis Pak, lembab. Pasti peralatan kita semua itu ada kandungan salah satunya ada lemak, ya ada minyak. Jangan kan kita gitu, kita aja muka bisa berminyak, kulit berminyak karena udara kita Pak itu menyebabkan munculnya adanya lemak karena ada kandungan kalsium magnesium tadi Pak yang di udara. Nah ini sekarang kita coba kita kasih produk yang tadi Pak degreaser tadi yang bisa ngangkat karbon. Sama bearing kita paling apply untuk bearing dulu sama kalau yang outdoor ya selain bayar. Nah, semuanya. Nah, ini makna 106. Ini pribadi juga kalau sering kena air laut juga. Ya, pas ya ngeri. Ini Pak, saya pakai tangan ya Pak.
Karena kita kebetulan produknya, Bapak bisa lihat Pak nih, tuh dia terangkat Pak kotorannya, lemak apa minyaknya, tuh. Iya dari greasernya dia degreaser Pak, mengangkat kotoran-kotoran tadi Pak, yang karbon-karbon apa itu bisa terangkat. Ya, saya coba lagi, tuang. Ya Pak. Ya. Tuh boleh tuh. Ada ini nggak? Ada ember nggak Pak? Ember kecil lah. Biar buat ini. Ember buat cuci apa? Nah, coba gayung Pak. Gayung. Boleh. Nah, nanti Kurang kita ada ember kecil yang ember kecil lah. Nanti kita coba. Ini Pak jadi kesep Pak. Kesep. Ya. Harusnya kan kalau grease kan licin Pak. Dia jadi kesep. Nggak masuk. Ember aja Pak. Mas Waro ya wes, oke. Kita tuang ya Pak. Pakai 113. Boleh. Itu kelasnya apa? Itu karat ya? 113 tuh. Saya masukin nih Pak ya. Enggak tuh. Paling enggak harus ada tempatnya tuh. Iya, tambahin air kali Pak. Tambahin air atau ada 113? Ada. Tambahin aja, fullkan aja. 113 biar kerendam. Tambahin airnya lagi. Nah, boleh minta air lagi Mas? Maaf. Di sini Mas, biar. Boleh. Atau di sini juga boleh. Oh, yang sini. Nah, tambahin di sini. Ya, yang penting kecelup. Yang penting kecelup Mas. Kita buat kecelup. Uji coba tapi betul-betul dia dilihatin sendiri. Lagi demo Pak. Jualan chemical bukan obat ya. Aditif dulu Mas. Iya. Dia juga nak Suki. Mana Pak kabarnya Pak? Bos. Iya. Sekarang apa lagi? Kimia Pak. Pembersih karat kerak. Ini kita lagi coba bersihkan semua yang berhubungan dengan kerak-kerak, korosi apa. Tapi dia merusak karet maksudnya. Aman. Kita save for metal. Save for worker juga. Rubber dong. Rubbernya, sealnya kena nggak? Aman sealnya Pak. Kita uji Pak. Lagi kita tes. Bahkan tadi saya demonya pakai tangan Pak. Aman. Chemical kita aman. Tapi asal jangan diminum Pak. Kalau minum pasti tepar. Kalau pakai ini oke. Bisa dievaluasi. Iya. Siap nanti. Apa itu? Ada. Kabar ada. Karbo ada. Ini, ya siap. Makasih Pak Sugi. Ini saya coba lagi Pak. Kita ada satu lagi, tapi pelarutnya dia pakai solvent Pak. Pakai degreaser, pakai solvent. Nah ini sama degreaser juga, tapi pelarutnya dia pakai apa namanya solar, pakai solvent. Ada beberapa tertentu yang pakai solvent ya Pak. Nah kalau yang ini lebih cepat Pak dari kerjanya. Gitu. Ya kalau gini kan anggap aja kita lagi mainan Pak tuh. Tuh Pak, ini dia terangkat jadi terlepas minyaknya ya, minyaknya terlepas. Ini tinggal lap aja udah langsung Pak. Tuh, yang ini lebih kuat Pak kerjanya, lebih bagus. Iya. Solvent pasti. Ya. Oke. Nah, sekarang kita main dengan air laut ya Pak. Tadi udah demo dengan kotor-kotoran, sekarang kita bukti dengan air laut. Nah ini saya ada air laut Pak, ini air laut. Terus, ya. Nah ini saya tuang di sini. Terima kasih loh Pak, dikasih kain majun Pak. Terus dia tuh, Pak, tadi selembarnya Rp500 katanya.
Enggak bercanda Pak. Jadi kadang namanya di laut Pak, hal tertentu bisa saja terjadi. Contoh, misalnya ada kebocoran bahan bakar di laut atau oli tumpah di laut Pak. Nah kalau oli tumpah di laut kan secara nggak langsung dia akan merusak dari lingkungan ya Pak. Nah kalau misalnya ketahuan sama polisi air tuh, biasanya nanti kita kena sanksi biasanya Pak ya. Nah ini saya ada air laut. Sebenarnya demonya bisa pakai air laut atau kayak air biasa lah, anggap aja oli ada oli yang tumpah Pak. Nah ini air laut ya. Oke. Ini benar air laut Mas, mau dicoba cicipin boleh? Asin Mas. Beneran, saya udah pernah coba sih asin Bang. Oke. Nah kita ada produk namanya Magna 101 Pak. Ya. 1101. Ya, terima kasih Pak. Ini saya kasih oli dulu. Nah, ini oli. Ini oli. Sebenarnya bisa oli bekas atau oli apapun Pak. Oli bekas. Biasanya kalau yang di lautan yang ditambahkan oli bekas Pak. Iya. Oli bekas. Kena larutan kita itu yang oli yang bagusnya turun ke bawah terurai. Nah, oli yang betul-betul hitam itu malah ini kayak apa ya, kayak styrofoam gitu yang harus diambilin gitu. Nah ini pakai oli yang bagus lah. Iya, kita pakai oli yang bagus Pak. Dan nggak akan apa ya, nggak membunuh biota laut. Ini ya olinya yang di atas Pak, karena kita tahu bahwa minyak sama air nggak mungkin bersatu Pak. Nah nanti Bapak lihat ini nanti terurai ya, hilang, pecah Pak. Apalagi kena ombak kan dia, udah pasti itu kayak diaduk. Nah ini olinya tadi yang ngumpul, tadi kan ada gelembung-gelembung Pak. Nah ini kan hilang gelembungnya, olinya nggak ada. Ya. Jadi dia mendisperse Pak. Oli tadi disperse, terurai, begitu kena matahari dia akan hilang. Ada beberapa produk yang sifatnya itu dia menenggelamkan Pak. Itu tambah memindahkan masalah aja sih dari permukaan ke dalam laut. Nah, kalau yang kita ini enggak, dia tidak mengendap, tetapi dia akan terurai seperti itu. Dan begitu kena matahari, dia akan lebih cepat. Nah itu tadi kan ada gumpalan-gumpalan, dia sekarang minyaknya sudah hilang. Ya. Oh coba minum? Ya, jangan Pak. Besok makan. Nah ini kan kalau biasanya cara kerjanya gini, begitu terjadi tumpahan minyak di laut, kita kepung Pak, kepung pakai dengan ban tuh Pak. Iya, melingkar ya, pakai boom ya. Nah terus diiniin, dikecilin kan sudah unik tuh, tinggal di spray aja Pak, semprotan aja, udah nanti hilang. Jadi pengerjaannya mudah. Dari kapal nggak ada oil disperser, nggak boleh jalan. Itu kadang-kadang di deck juga dia buat Nah yang terakhir ini Pak, kita ada untuk seperti Bapak tahu untuk melapisi, menghilangkan karat Pak. Jadi kayak cat gitu ya Pak. Ya, namanya maktan ya Pak ya. Nah, ini cat atau karatannya? Jadi karatannya dimatikan Pak. Karatnya dimatikan sehingga setelah itu baru kalau misalnya perlu dilapisi dengan cat lagi, biasanya kalau Bapak kan sebagai primer. Iya betul. Kayak Bapak mungkin tahu jotun lah kayak gitu ya Pak. Karatnya itu diaduk dulu Pak, biasanya pakai 16. Ya. Di kapal pakai 16. Nah ini baru jotun dicat lagi. kita. Kalau di epoksi, boleh. Ini harusnya pakai ini itu. bukan pengganti epoksi. Bukan Pak, ini sebagai mematikan karat. Ini aja nih, pakai ini aja. Oke Pak. Itu sampai sini. Oh ya benar Pak. Oke benar. Ini jangan salah Pak, ini bukan susu kental manis ya Pak nanti. Warnanya kayak susu beruang. Iya, ini kalau pikir susu buang wah bahaya nih. Kalau Pak khususnya karat. Nah itu dia Pak, cocok.
Dia ketahuan kalau dia dicat agak hitam. Warnanya kayak hitaman, jadi nanti. Berubah baja lagi. Iya betul. Nah ini karena dia encer ya Pak, jadi pemakaiannya itu bisa apa namanya? Bisa berulang-ulang. Kurang lebih 14 meter. 14 meter persegi 1 liter. Jadi cukup apa? Memang harganya hampir 1 juta. Tapi kalau dihitung dengan satu bidangnya 14 meter ya murah sih Pak. Karena kan dia 1 juta untuk 14 meter persegi. Jadi yang lebih 80 ribuan kayak 45 ribuan. Nah, per meternya. ada rumah yang mau dicat Pak? Kalau ngelontopin nggak bisa remover. Ngelontopin pakai maklas 113 dulu. 113 baru dikosin. Tebal sekali Pak, 11. Kalau 19 kan memang sifatnya kan agak lebih repot ya Pak, karena kan lingkungan dia kan pakai sun kan, debunya kemana-mana gitu ya. Nah jadi bisa pakai 113, sudah itu nggak perlu 19, kasih ini aja Pak, langsung dicat aja, baru dicat gitu. Nggak usah kemana lagi, udah sebagai saya. Tapi keringnya tergantung dari humidity Pak, dari awak yang ada. Kalau ini di luar ya cepat keringnya. Kalau ini kan dalam ada AC. Pengaruh dari itu juga ya, cuaca ya. Nah terus ini kita ada namanya apa, grease off Pak. Grease off ini fungsinya seperti ini. Kadang kita kalau pas di situasi tertentu kan kalau mau cuci tangan agak jauh. Misalnya pas mekanik bekerja nih Pak, tangannya kotor. Kalau dia mau cuci tangan dia harus ke toilet dulu, main jauh nih. Kadang belum cuci tangan, tangannya tuh megang yang macam-macam Pak. Megang dinding, megang lain-lain Pak. Sehingga terjadi apa? Ngecap-ngecap semua tuh, jadi kotor. Nah ini saya akan coba, misalnya ini tangan saya udah mau agak hitam-hitam, ada minyak sih harusnya ya. Nah, jadi nanti kita coba kasih grease. Pakai lap aja, nggak usah pakai lap aja. Aman. Kan orang tetap nggak enak ya, agak sedikit lengket-lengket sih Pak. Nah ini baik, tapi belum juga nggak apa-apa. Nah anggap aja nih tangan saya udah kotor lah Pak ya, kena apa namanya, kena minyak gitu ya. Nah ini nanti kita gini aja Pak. Dia ada iya, hand sanitizer fungsinya. Nah, dia mengangkat untuk kotoran minyak-minyaknya itu dia angkat Pak. Jadi tangan kita itu nggak kotor kemana-mana gitu. Minyak-minyak tangan kan, kadang kalau udah kerja ya tadi itu buka debu-debu nempel, mau ke toilet jarak itu jauh, cuci tangan dia begini-begini aja nempelnya semua kena. Nah, dibersihin kan lebih cepat Pak. Sabun kan lama. Ada sedikit, tapi nanti kita tinggal pakai kain lap aja. Kalau kain lap kan gampang pada betul. Nah, tinggal pakai kain lap, udah. Jadi kalau misalnya makan nasi padang, ada padang Pak? Cuma ya itu kita kan pengennya bahkan ada enak. Ya. Nah itu Pak. Nah udah bersih Pak. Gitu Pak. Nah ini produk dari Magna. Nah terus saya juga kita selain tadi Magna Pak, kita ada produk namanya Vapro. Vapro itu ada preservatifnya Pak, melindungi dari karat. Jadi contoh seperti ini Pak. Ini saya kasih air laut dengan besi Pak. Besinya saya umpamakan paku sama karter. Nah itu berkarat Pak. 1 hari aja itu langsung berkarat. Nah air laut. Ya. Nah terus ini saya coba lagi air laut. Saya kasih produk Vapro Pak. Cuma 0,05 dia nggak berkarat Pak. Pakunya nggak akan berkarat. Bentuk kita ini Vapro untuk anti karatnya Pak. Dia bentuknya powder. Dan ini tinggal dilarutin. Dosisnya kecil sekali Pak. Cuma 0,05
tinggal dilarut. Untuk di Radiator. barang tank itu loh Pak, dan itu di lunas ya, kalau di kapal ya. Kalau misalkan kapal kagak bawa barang kan, dia kan ini dia kan diisi air laut. Kalau dia bawa barang kan air lautnya dipompa aja keluar itu Pak. Dan ini bisa untuk 40 hari Pak. Maksudnya 40 hari dalam kondisi air tadi. Nah ini selain tadi yang disampaikan oleh Pak Budi, biasanya kalau orang di oil and gas, dia punya pipa untuk sambungan Pak. Yaitu namanya hydro test. Jadi supaya ngetes kondisi bocor atau enggaknya pipa tadi, ya dia harus kasih aliran air Pak. Nah airnya sendiri nggak mungkin pakai air pump karena jauh, pasti tesnya pakai air laut untuk ngetes dalamnya. Berapa panjangnya kan? Nah untuk dites pakai air tadi harus dikasih ini Pak supaya karatnya tadi dimatikan sehingga begitu dia hydro testing aman Pak, nggak akan berkarat. Seperti itu. Nah itu bisa dipakai berulang Pak. Misalkan ada beberapa tangki ini, kita jangan nunggunya jangan lebih dari 14 hari. Ini tangki satu udah diisi air laut dan dikasih dosis mahal. Uangnya ke sini, nyoba ini bocor apa enggak. Nah ini dia selesai, uangnya ke sini. Cuman kan biasanya ngumpatnya juga bisa beberapa hari, nunggu lihat bocornya juga beberapa hari. Ini sama air laut, cuma saya masukinnya separuh Pak. Jadi seolah-olah separuh kena, separuh enggak. Nah, hasilnya yang pasti tenggelam banyak lebih cepat berkarat. Yang ini berkarat bawahnya dulu. Nah, ini saya pakai air tawar Pak. Air tawar dengan produk kita Fapro. Ini saya tesnya pakai air tawar, pakai Fapro. Ini saya coba kasih sedikit ya Pak. Buat Bapak, ini kenang-kenangan nanti dari saya. Ini paku, saya kasih air laut Pak. Nanti saya tinggal tanya Bapak, Pak, gimana Pak hasilnya gitu ya. Nah ini paku, kasih air laut. Nah ini saya kasih lagi paku, kasih air laut. Saya kasih produk kita Pak. Fapro. Ini yang untuk air laut ya Pak. Air laut Fapro 844. Nah, ini saya kasih. Nah, ini. Waduh, keras banget. Nah ini ada sendok kecil. Ini fungsinya banyak, selain bisa ambil buat korek kuping nih. Takarannya Kecil sekali Pak, kecil sekali. Saya pakainya ya paling segini aja lah Pak. Untuk ya jadi 500 ppm atau 0,05% dari volume air. Ya. Kita masukin. Iya. Saya kasih tulisan Pak. Air laut biar nggak diminum, nanti dipikir obat kuat lagi Pak. Saya juga bingung kuat apa gitu kan. Ini saya terus kasih air laut ya. Tanggal berapa hari ini? 13. Oke, 13 bulan 6. Nah, ini saya kasih tulis air laut plus Fapro. Tanggal 13 bulan 6. Nanti tinggal saya butuh ceritanya dari Bapak, Pak Loki ini begini karat enggak gitu kan. Nah, karena saya udah tes hasilnya seperti itu Pak. Jangan nanti dipikir ini apa rekayasa gitu loh. Jadi enggak. Ya. Ini air laut. Bener ya? Yang ini tadi yang pakai ya? Jangan sampai keliru nih. Kalau keliru salah tempel berarti. Hasilnya juga beda, benar. Iya, kalau beli yang nggak dapat owner. Nah jadi bentuknya kita Pak sebagai tadi kita kan ada namanya Fapro. Fapro itu dia sifatnya vapor. Vapor itu dia menguap, kayak dia mengikat ion-ion yang ada di udara. Bapak kalau tahu silika gel yang biasanya untuk sepatu, untuk obat, itu sifatnya hanya menahan kelembapan, menjaga kelembapan aja. Iya, itu cuma menjaga kelembapan aja. Tetapi dia tidak bisa mematikan mineral-mineral yang ada di udara yang menyebabkan karat tadi. Nggak bisa, cuma dia menjaga kondisi tidak lembab begitu aja. Nah kalau yang kita punya ini, dia sifatnya vapor,
itu dia mematikan kalsium, magnesium yang ada di udara, sehingga melindungi dari karat, gitu Pak. Ini saya pakai solasi dulu biar. Tuh Pak, jadi bagus ya Pak. Oh tuh. Jadi bagus ya Pak. Ini jadi nggak karat ya. Tinggal kalau mau lokongnya lebih bagus, tinggal dicat. Mau cat warna apa? Warna pink, hijau. Awal lagi. Betul Pak. Sifat semula bersihnya. Biasanya Pak bersih juga kalau ada pembakaran antara itu yang bersih terjadi istilahnya. Itu juga sering membuat Terus bikin kaget di lag. Ini saya tinggal sini ya Pak. Nah, ini nanti tinggal dilihat. Ini air laut murni. Ini dengan ini. Apakah ada perbedaan nantinya? Nah, itu nanti tinggal salah satunya bisa Bapak cek. Nah, terus tadi Pak bentuknya kan kita anti karatnya ada bentuk powder nih Pak. Iya. Belum Pak. Tuh, udah lepas tadi putih-putihnya tuh. Udah mulai Yang di bawah. Di bawah udah mulai pas. Dibantu dengan pakai alat ya, equipment. Ya, disemprotkan gitu kan. Salah satu dia supaya lebih menembak ke karat tadi dibantu dengan chemical. Dioles pakai kuas gitu bisa. Cuman kan terlalu lama, kalau disemprotkan agak cepat gitu ya. Sama juga orang itu motor kalau kita apa mau di spray gitu bersih. Gitu. Nah ini Itu kabelnya. Ya, Pak. Ada cutter nggak nih? Ada. boleh Pak. Oli. Canda ya. Iya. Biar ini. Maxicoolnya juga Pak. Oh iya, nah Maxicool. Nah ini yang coolant Pak. Nah coba di itu 1:10 sampai 1:20 Pak. campur dengan air ya Pak. Itu radiator ya. Iya itu. Mahal itu tuh yang itu kalau banyak tampil di AI itu dari itu Maxicool sampai kehabisan kita import lagi. Nah udah nih Pak. Terus dimasukkan ke dalam. Ya, yang tadi kita jemur aja. Kalau kan dekat air laut kan tidak pastilah beberapa jam itu warna kabel juga hitam atau hijau ya. Berubah. Kali ini Tembaga. kalau kita kan tembaga memang sengaja. Nah, itu nggak dibuka semuanya tuh biar kelihatan yang hitamnya main. Kalau di dalam ruangan Pak, kita jamin kayak buat panel listrik ini, kita jamin 2 tahun nggak akan berkarat. Kalau ini fungsinya untuk di panel, kira-kira 4 kubik. Cuma ditempelin aja, ini kan ada double tipnya. Ya, panel gede ini, ya panel segini kali ya, panel listrik ya. Nah, itu ini 4 kubik. Maksudnya, kalau kita buka, ini tetap tapi nanti setelah buka ya beroperasi. Berarti itu ya apa ya fungsi ininya masih tetap gitu, jangan terbuka terus. Itu jamin 2 tahun. Itu cuma ditempel aja. Iya. Ya. Jadi itu kayak gini pakai kapur baru. Iya, Kalau kapur. Iya. Termasuk cover panelnya kan yang sering Iya. korosi kan Iya, cover panelnya. Kalau panel ini kita suruh pakai ini pakai maktan Pak, sorry. Harus dilapisin. dilapisin dulu baru ini. Kena apa udara. Kalau yang di dalam enggak pakai ini. Tapi kalau yang kapur itu harus. Jadi ini posisinya dipakainya lebih efektif, bagusnya di ruang tertutup Pak. Ini seperti box panel, ya. Misalnya ini kardus itu box panel, cuma pada posisi lebih lebar ya, lebih besar ya. Nah itu tinggal ditempelkan aja Pak. Ditempelkan, otomatis udara yang di sekitar tadi itu akan dimatikan, kalsium magnesiumnya itu dia akan dipapor. Ya, jadi Fe2SO3-nya itu dimatikan, sifatnya
Dan ini kita melindungi karat sampai 2 tahun, Pak. Garansi tidak akan berkarat selama 2 tahun. Itu hanya ditempel. Dan harganya, Pak, murah. Satu ini 210.000 untuk 2 tahun. Jadi kalau 210, setahunnya cuma 110.000. Sebulannya nggak sampai 10.000, Pak. Tapi peralatan kita itu terlindung dari karat selama 2 tahun. Karena kalau udah karat, Pak, apalagi kalau panel-panel elektrik, Pak. Itu kalau namanya kabel sudah lama-lama dia warnanya putih, hijau, ngepong, Pak, putus, konslet, Pak, beleduk gitu kan. Kalau udah beleduk, wah itu repot kitanya. Nah, daripada begitu. Di Pro kita ya. Nah, ini cuma tinggal ditempel. Ganti ini. Nanti kita mesti develop lah. Nah, jadi ini fungsinya seperti itu. Kalau tadi bentuknya powder. Nah, ini yang powder seperti ini, Pak. Ini kalau tanpa air ya. Kita seperti ini, dan ini bentuknya adalah untuk bisa langsung ditempel di ruangan, di panel, atau misalnya Bapak punya box spare part. Biasanya kan kalau kita tahu spare part mahal-mahal, Pak. Mungkin baut-baut yang khusus itu begitu kalau udah karat, waduh, repot lagi, Pak, ya kan? Nah, sayang banget. Kadang bearing-bearing, Pak, itu kan juga. Nah, selain kalau misalnya bisa di dalam box, Pak, saya ada nggak yang lebih simpel lagi? Nah, kita ada bentuk kayak warping ini, Pak. Jadi tinggal dibungkus. Iya, jadi bersih-bersihnya tinggal dibungkus ya. Ini nih, kita tinggal bungkus aja, Pak. Ini tinggal bungkus aja, udah, nggak akan karat, Pak. Karena dia di plastiknya ini mengandung TCA tadi. Plastik wrapping. Iya, oke. Tapi mengandung itu, Pak. Vapor tadi, anti karat. Gitu. Tetap kita jadi 2 tahun baru ditaruh. 2 tahun tidak lama. Biasanya kalau misalnya kan spare part bisa untuk mesin, tapi kalau Bapak mau tutup kapal juga bisa sih, Pak, pakai ini. Metal yang betul Pak. Ini ada di brosur. Ada di brosurnya juga kan. Ada, Pak. Tutup tongkang cukup. Cukup, Pak. Malah saya seneng, Pak, kalau buat tutup tongkangnya, Pak. Nggak akan berkarat sih, Pak, saya sampai. Boleh tahu kalau di sini katanya apa? Tang betongkang. Berarti ini kita masukin ya, Pak, di sini ya? Masukin satunya di luar gitu ya? Berapa lama, Pak, butuh waktunya? Ya kita coba. Ini dibuka satu, copot, dipotong, masukin sini. Ini nggak akan berkarat, Pak. Oke, ini jangan dipotong. Jadi kalau tembakau cuma berubah warna antara putih. Iya, betul, kita jemur di atas naik 1 jam juga udah. Ya ini cuma buat ini aja, formalit ini aja, apa buat contoh aja. Nggak ada tangga sore. Nggak buat, aku nggak apa-apa, masukin aja ini. Dimasukin aja. Oke. Oh, berarti nanti satu ini kita taruh di luar, satunya taruh di dalam ini. Tapi udah dibuka dulu ininya. Iya, buka kawatnya ya. Buka apa kabelnya itu, buka pisahnya. Potong terus yang masuk bersih, ambil yang barunya. Apa yang lama? Cabut aja ininya nih. Oke. PLN yang sering beli banyak nih Pak sama kita nih. PLN cuman ya sekarang banyak BUMN apa keuangannya agak payah. Belum mati. Jadi itu kita apa belum. Selesai, Pak. Nah kan agak mendingan lah. Terus kalau ini bisa dites di kepala aki. Bersihkan kepala aki. Kepala aki kan biasanya suka putih-putih, Pak, kerak. Kalau mau bersihkan jamurnya, biasanya kan kalau bersihkan pakai. Ini yang begini Pak, tinggal masukin di sini aja. Ya, udah aman deh. Iya. Soalnya kalau dibuka plastiknya dia akan menguap keluar semuanya.
ini nggak akan sekarat sampai 2 tahun. Iya. Sampai 2 tahun. Makanya yang di pabrik itu orang tidurnya nggak gitu. Nah itu loh gara-gara 200. Kadang-kala Kita mikir tapi enak tidur gitu. Kita pabrik kalau konsep. Nah kadang-kadang ya susahnya itu sih karena keuangannya panennya juga banyak gitu. Pengiritan lagi. Nah, yang ini kita coba taruh aja ini di jemur ini. Udah pasti dia akan berubah. Seperti ini. Kita tunjukin makna 113 ya Roh. Nah mungkin satu lagi yang untuk oli 702D 702 tuh. Saya punya. oh ini. Apple-nya Iya. Ini 0702. Oke. Ini jadi gini Pak. Kan Pak Luki udah pernah demo Udah. rumah Mac. Ya udah. Nggak apa-apa, kita coba lagi. Nggak apa-apa. Arangnya. Itu bukan arang itu sebetulnya apa? Udah lama saya ambil. Karbon itu ya blok-blok mesin itu mengurangin karbon itu ya secepatnya itu ya. Iya. Gini. Kita pakai gelas ini aja ya. Ya boleh. Tapi cuci dulu bisa di lap dulu aja lap. Sekarang gini. Ini kadang-kadang kan kalau oli Pak ya apa ya, oli di kapal biasanya bahan bakar di kapal kan banyak kan yang eco ya. Ya. Nah itu walaupun kita tambahin aditif kita makna 702 mana makna 702 ya. Nah ini Pak itu apa ya, mesin kapalnya dan asapnya juga nggak hitam kayak solar kan. Kalau solar anggaplah di mobil ya solar gitu ya kan, sama bensin kan beda. Nah ini tinggal dituangin aja 1:2000. Satu ini dibanding 2000 liter ya. Kalau solar pakai solar nggak apa-apa, MFO nggak apa-apa, malah bisa tetelan kalau nggak salah pakai 3000 kalau nggak salah. Iya betul tuh, kurang banyak kali ya. Ini nih mesin kapalnya juga awet Pak, jadi nggak banyak overhaul terus. Nggak terlalu lama sih. Apa ini batunya ini? Kalau yang aspal yang baru langsung lumer Pak. Ini juga kan tuh udah hitam kan. Tadinya kan merah kan. Iya. Ya, jadi perlahan dia angkat kotoran tadi itu yang menempel di sistem pembakaran tadi. Iya, sistem pembakaran tadi. Tapi kalau RPM-nya tinggi, dia keluarnya tetap hitam. Malah enggak, sama aja sih, sama aja. Yang penting jadi asapnya yang tadinya kalau nggak pakai masker 702 itu asapnya hitam. Kadang ada kayak GPO. Nah itu karena kalau MFO kan gitu. blok-blok mesin yang mungkin sifatnya nggak terlalu banyak tekukan Mbak, kayak bungkus kado gitu ya. Nah kayak gitu. Kalau ini kan biasanya kayak gini susah kalau pakai ini Pak, karena kaku. Pakai ini nih. Jadi kalau yang dia bentuknya kotak, plat gitu kan gampang. Jadi kita punya anti karatnya ini banyak jenis, ada termasuk juga tablet. Nah tablet itu masuk di ruang-ruang mesin yang susah dijangkau, jadi tinggal ditaruh aja, nanti dia akan karat. Karena uap kan dia walaupun ke tempat yang apa ya, yang susah dijangkau kan dia Elektronik itu kan semprotin. Iya, Tapi dia galonan gitu. Galon tetap kita semprot. malah mati. Kalau misalnya dia bisa ini kan nyamber Pak. Mati. Kalau alkohol kan ada apa ya? Kalau dia sebagai alkohol kan benar. Kalau ini malah gitu. Kita nyobain seperti itu aja. Link.
apa namanya? Podcast ya. Dia modelnya kayak tambang gitu, tapi kan dia banyak serabut-serabutnya itu. Lain. Ya. Nah, itu kan biasanya suka kering Pak lama-lama. Nah, kalau itu kan karat dan kering biasanya lama-lama. Malah bisa cepat putus. Nah, itu kita ada produk ini Pak, chain cable lubricant. Dia melumasi dan dia ada proteksi anti karatnya juga. Nah, ini dia ada anti karatnya juga Pak. Kebanyakan sorry ya kalau apa gede ya, gede oli bekas yang udah coba itu. Saya di PJB juga coba tuh. PJB Muara Tawar yang kita ini. Kalau bau-bau dulu gede. Biasanya ini di main hall sih. Ya. Hall tongkang sih. Apa kan? Iya, main hall tongkang. Nah, itu beda tuh. Atasnya. Nih Pak, silakan Bapak biar ini deh. Boleh. Satu titik aja Pak. Terserah mau. Ya. Kaget Pak, nggak apa-apa bayar kantor kok. Iya. Kamu punya kunci. Kamu pakai tang. Nah, kan kelihatan tuh itu aja tuh sudah. Buktikan. Kita buka. Bawa kunci? Enggak kan? Enggak punya kunci kita. Iya, kunci itu ya buat 14 ya. Bawahnya. Oke, pakai ini Pak. Ini Pak.